Tapi kami juga tidak memungkiri kami sangat terbatas kadang untuk memahami betapa Engkau mengasihi kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Kami sangat terbatas untuk tetap menyadari dan tetap percaya bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendiri dalam menjalani hari-hari kami. Oleh sebab itu kami butuh lagi dikuatkan Tuhan. Dan kalau pagi ini Tuhan mau berfirman kepada kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mencerna firman-Mu, menilik hati kami kembali, mengoreksi apa yang perlu kami perbaiki, dan kemudian kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami sendiri Tuhan, tolong kami semua, baik kami yang ada di sini maupun di rumah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan sekalipun beberapa waktu ini asap di mana-mana ya. Tapi kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk ibadah, seberapa kita yang hadir di tempat ini maupun jemaat sekalian yang ada di rumah. Hari ini mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai yang ke-54. Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai yang ke-54. Saya baca bagi kita semua, silakan Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Apakah sudah menemukan semua? Sudah ya? Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 54, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jemaat sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Sebelumnya saya ajak kita untuk melihat satu gambar ya. Nah, tahun 1800-an itu ada seorang yang sangat terkenal sekali bernama Charles Blondin. Ya, Mr. Blondin. Tahun itu dia begitu terkenal sekali karena dia bisa melakukan atraksi meniti tali menyeberangi air sungai Niagara di Amerika Serikat. Wow, jadi setiap dia melakukan atraksi itu, orang-orang berbondong-bondong datang melihat. Ya nggak bosan-bosan, atraksinya itu aja sebenarnya. Tapi entah mengapa orang-orang tidak henti-hentinya untuk datang berbondong-bondong melihat dia. Nah, karena di tahun itu Mr. Blondin sangat terkenal, maka muncullah berbagai kisah di balik kehebatan Mr. Blondin ini. Nah, salah satunya adalah kisah tentang pada suatu kali Mr. Blondin ini ingin melakukan atraksi lagi. Ya, kali ini atraksi yang ingin dia lakukan adalah lain daripada yang lain, yaitu kalau biasanya dia melakukan atraksi itu dengan memegang sebuah kayu lalu untuk menyeimbangkan badannya. Tapi kali ini berbeda Bapak Ibu. Dia ingin melakukan
atraksi dengan mendorong sebuah gerobak. Wah, orang senang sekali, ini berbeda nih. Orang datang berbondong-bondong lagi untuk melihat. Lalu ketika semua orang sudah berkumpul, Mr. Blondin sebelum menunjukkan atraksinya, dia bilang begini, ya, Bapak Ibu percaya saya bisa meniti tali ini? Wah, semua orang kira-kira jawab apa? Percaya, Tuan Blondin hebat gitu ya. Tepuk tangan, Anda pasti bisa. Oke. Kemudian Tuan Blondin tanya lagi, apakah Bapak Ibu percaya ya saya bisa meniti tali ini dengan sebuah gerobak? Percaya? Wah, semua orang meyakinkan Mr. Blondin bahwa mereka percaya dia sanggup meniti tali itu dengan gerobak. Lalu kemudian Mr. Blondin tanya lagi begini, kalau Bapak Ibu percaya saya bisa meniti tali itu, maka ayo satu orang ikut saya. Kira-kira ada yang mau nggak? Bapak Ibu percaya nggak saya bisa meniti tali itu dengan gerobak? Percaya? Percaya. Kalau percaya, ayo salah satu ikut saya. Gitu. Wah, lama diam, nggak ada yang mau. Ya. Nggak ada yang mau ikut. Tadi percaya gitu, bersorak. Tapi waktu disuruh ikut, nggak ada satupun yang mau. Lama hening. Sampai tiba-tiba di tengah-tengah keramaian itu muncullah seorang anak kecil, dia berlari ke depan, dia berkata, aku mau, gitu ya. Aku mau ikut. Lalu Mr. Blondin ajak anak itu ke atas gerobak. Wah, orang mulai deg-degan. Bisa nggak ya? Berhasil nggak ya? Apa yang akan terjadi? Gitu ya. Wah, semua orang matanya menanti-nantikan apa yang akan terjadi. Lalu mulailah Mr. Blondin dan anak kecil itu meniti tali sedikit demi sedikit, pelan demi pelan, sampai ke ujung, dan orang begitu bersorak-sorai, tepuk tangan melihat kehebatan Mr. Blondin. Nah, Bapak Ibu, setelah acara itu selesai, barulah diketahui ternyata anak kecil itu siapa? Anaknya Mr. Blondin sendiri. Pantas aja dia mau, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ditanya, kenapa sih anak ini mau ikut sama Mr. Blondin, ikut atraksi pertunjukan yang taruhannya nyawa? Kenapa dia bisa ikut? Kenapa dia mau? Mungkin kita bisa jawab, ya itu karena papanya lah. Ada hubungan, ada relasi. Gitu. Dia kenal papanya, dia tahu papanya itu sejago apa, ya. Dan ada waktu-waktu bersama yang mereka lalui bersama, Bapak Ibu. Tidak hanya di waktu itu dia berjumpa dengan papanya, tapi di waktu lain sebelum atraksi itu, saya percaya dia ikut papanya latihan. Dia pasti sudah bolak-balik coba naik di atas gerobak itu untuk menunjukkan atraksinya. Dan dia tahu kemampuan papanya. Ya, kalau dia tahu papanya dari 10 kali latihan 9 kali jatuh, dia pasti nggak mau, sekalipun itu bapaknya. Tapi karena dia tahu papanya sanggup, papanya jago, maka dia berani, dia percaya ikut bersama Mr. Blondin meniti tali itu. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa anak itu mau ikut dengan Mr. Blondin karena dia percaya. Dia percaya karena dia kenal. Ada relasi dan ada waktu bersama dengan papanya yang sudah dilewati. Tapi justru saya heran sekali, Bapak Ibu, ketika saya membaca kisah yang tadi kita baca itu, saya heran sekali karena belum lama pegawai istana ini berjumpa dengan Yesus kan. Dia baru kali itu bertemu dengan Yesus. Dia hanya dengar-dengar saja tentang Yesus. Dia belum ada waktu yang lama bersama dengan Yesus. Belum ada relasi, belum kenal, belum ada waktu bersama seperti para murid. Tapi kenapa sekali Yesus berbicara, dia berkata, pulang, anakmu telah sembuh. Dia percaya. Belum ada relasi, belum kenal Tuhan Yesus, belum ada waktu yang lama untuk bersama. Tapi sekali Yesus berkata, dia percaya anaknya telah sembuh. Maka Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita untuk belajar dari kisah ini. Apa sih yang perlu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang tadi kita baca? Ada beberapa hal, Bapak Ibu, tentang percaya yang kita bisa pelajari dari kisah ini.
Yang pertama, percaya itu bicara tentang percaya kepada siapa atau karena apa. Kita ini sebenarnya percaya kepada siapa atau karena apa? Dari kisah yang kita baca tadi, Bapak Ibu, terlihat bahwa iman itu, percaya itu sebenarnya tidak tergantung pada lamanya ikut Tuhan. Ya. Ada orang-orang Kristen yang sejak lahir, sejak orok dia udah Kristen, tapi imannya, percayanya kepada Tuhan juga dangkal kok. Ya. Jadi percaya itu sebenarnya tidak tergantung berapa lama kita ikut Tuhan. Mengapa Bapak Ibu ada orang-orang yang imannya dangkal? Karena percaya mereka itu tergantung kepada apa, bukan kepada siapa mereka percaya. Dan Yesus sendiri menyinggung ini di ayat 48. Kalau kita baca di ayat 48, Yesus berkata di bagian itu, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Sebenarnya perkataan ini Yesus tujukan bukan hanya kepada pegawai itu, tetapi kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong untuk melihat Yesus lagi yang hadir pada hari itu, termasuk kepada para murid. Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata, kamu kalau nggak ada mujizat, kamu nggak akan percaya? Kenapa Yesus berkata demikian? Karena orang-orang yang datang melihat Yesus pada saat itu, mereka hanya mencari mujizatnya. Apalagi waktu itu di Kana, Yesus pernah melakukan mujizat air menjadi anggur. Nah, kali ini apa ya? Kira-kira atraksi apa lagi seperti Mr. Blondin tuh? Atraksi apa lagi? Mujizat apa lagi yang akan dilakukan oleh Yesus? Nah, seperti hiburan bagi mereka. Maka berbondong-bondong datang orang untuk melihat dia. Bukan karena percaya dia sebagai Mesias, tapi karena mujizat. Mereka percaya karena apa? Bukan karena siapa. Bapak Ibu, saya membayangkan ya, kalau seandainya saat itu di zaman Yesus melayani 3,5 tahun kurang lebih, Yesus tidak pernah melakukan mujizat sama sekali. Saya membayangkan, waduh, pasti Yesus itu adalah orang yang sering kali dilempari batu mungkin. Ya. Orang yang sering kali diusir dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Gak ada yang menarik ajarannya. Ajarannya tentang pikul salib, tentang tinggalkan dosa. Ya. Gak ada mujizat, maka saya percaya Yesus adalah orang yang sering kali ditolak di zaman itu. Bapak Ibu, kemudian bukankah ini juga harusnya berbicara kepada kita? Kita ini percaya Yesus karena apa-apa yang dia lakukan kepada kita atau karena dia Tuhan bagi kita. Kalau seandainya Yesus diam, dia belum melakukan apa-apa seperti yang kita mau, masihkah kita percaya kepadanya? Bapak Ibu, tentu tidak ada yang salah dengan mujizat. Kita nggak anti mujizat ya. Kadang-kadang mujizat dinyatakan untuk menunjukkan Tuhan itu maha kuasa. Tapi yang salah adalah kalau kita hanya mencari mujizat Tuhan saja, tapi mengabaikan sang pembuat mujizat itu. Nah, seringkali ada orang-orang Kristen suka pindah-pindah gereja, dari gereja A ke gereja B. Ditanya, kenapa sih kamu meninggalkan gereja A? Ya. Oh iya, sekarang gereja A udah nggak ada mujizatnya. Dulu waktu aku pertama kali di situ, omku sembuh loh dari kanker stadium berapa. Gitu. Tapi beberapa tahun terakhir udah nggak ada mujizat lagi di sana. Jadi saya pindah ke gereja B. Oh, lagi terkenal, lagi naik daun. Ya. Jadi dia mengikut Tuhan karena apa yang dilakukan Tuhan, bukan karena siapa Tuhan bagi dia. Lalu bagaimana dengan percayanya pegawai istana tadi yang kita baca? Bagaimana dengan percayanya dia? Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang ke-50. Di ayat yang ke-50 di situ dikatakan pegawai istana itu percaya. Ya. Kata percaya yang dipakai untuk pegawai istana itu menunjukkan bahwa objek percayanya itu adalah Tuhan atau Yesus. Jadi ketika Yesus berkata anakmu telah sembuh, dia bukan hanya percaya kepada mujizat, ya anakku telah sembuh, tapi dia percaya kepada Yesus yang berkata dan yang telah melakukan
mujizat itu. Jadi objek percayanya adalah Yesus, adalah Tuhan, bukan mujizat itu sendiri. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata di ayat 48, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Sebenarnya yang Yesus ingin katakan kepada orang banyak saat itu adalah ini. Mengapa ketika ada tanda yang mengenakan hatimu, mujizat, berkat, kamu itu berbondong-bondong ikut aku. Tapi nanti coba lihat, ada tanda yang tidak mengenakan hatimu, tapi kamu satu persatu meninggalkan aku. Apa tanda itu? Tanda salib, tanda penderitaan dan kematian Yesus yang nanti akan diulang-ulang dan terjadi di perikop-perikop berikutnya. Salah satu contohnya misalnya ketika tanda kematian dan penderitaan Yesus itu sudah tiba, seorang wanita meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Orang-orang di situ sadar itu adalah kematian Yesus? Tidak. Bahkan ada yang nyeletuk, aduh pemborosan minyak itu. Harusnya minyak itu untuk orang miskin. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Kenapa? Ketika ada tanda yang mengenakan hatimu, kamu ikut aku. Tapi nanti ketika ada tanda salib, tanda penderitaanku telah tiba, kamu satu persatu meninggalkan aku. Bahkan yang ironinya adalah orang-orang yang berbondong-bondong ikut Yesus itu, mereka itu juga nanti yang kemudian menyalibkan Yesus, yaitu orang Yahudi. Ironi sekali, bukan? Bapak Ibu, hendaknya ini juga berbicara kepada kita pagi hari ini. Apakah kita siap ketika Yesus, Tuhan itu di waktu-waktu ini ingin mengarahkan pandangan kita sejenak bukan kepada hal-hal yang menyenangkan hati kita, bukan kepada berkat apalagi mujizat, tapi di waktu-waktu ini Tuhan itu mungkin sedang mengarahkan pandangan kita kepada tanda salib, pergumulan dan penderitaan. Maukah kita fokus sejenak kepada salib dan penderitaan Kristus? Masih maukah kita beriman kepadanya ketika saat ini Tuhan itu berkata kepada kita, kali ini doamu belum dijawab dulu ya, tapi cobalah teladani aku bagaimana aku setia memikul salib. Maukah kita mengarahkan pandangan kita sejenak Bapak Ibu dengan tanda salib dan penderitaan Kristus, bukan hanya kepada tanda-tanda yang mengenakkan hati kita. Masa-masa ini adalah, hari-hari ini adalah hari-hari Prapaskah, ya. Masa-masa Prapaskah yang sedang kita jalani. Maka pertanyaannya adalah, masihkah hati kita ini pause sejenak dan kembali menghayati penderitaan dan salib Kristus bagi kita? Tiap hari hamba Tuhan mengirim ayat-ayat firman Tuhan yang mengantar kita untuk menghayati sejenak tentang penderitaan Kristus. Masihkah kita itu mengambil waktu sejenak untuk memandang tanda salib dan penderitaan Kristus bagi kita? Atau jangan-jangan di masa-masa Prapaskah ini kita sibuk juga dengan menuntut ini dan itu kepada Tuhan? Poin yang pertama, kita belajar dari kisah ini. Percaya itu bicara tentang percaya kepada apa atau kepada siapa. Yang kedua, apa yang kita bisa ambil dari kisah pegawai istana? Yang kedua, percaya itu juga bicara tentang bagaimana kita membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Itu artinya percaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita bilang kita percaya tapi kita ngatur Tuhan gitu. Itu bukan percaya namanya. Tapi ketika kita berkata saya percaya Tuhan, maka kita belajar melepaskan apa yang kita genggam dan kita membiarkan Yesus bekerja dengan caranya. Di ayat 49. Di ayat 49, pegawai istana itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah segera ke rumahku sebelum anakku mati." Ya. Kemungkinan pegawai istana ini memahami bahwa cara Yesus menyembuhkan dan melakukan mujizat adalah dengan apa? Datang, lalu lakukan mujizat. Dia ingat peristiwa di Kana juga begitu. Peristiwa pertama, Yesus datang ke pesta, dia hadir ke situ, baru melakukan mujizat, baru mujizat terjadi.
Dan dia pikir cara Yesus juga bekerja seperti itu. Dia undang Yesus, Yesus datang ke rumahku dan anakku akan sembuh. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Di luar dugaan Bapak Ibu. Ya. Yesus justru bekerja di luar dugaannya. Yesus bekerja dengan cara tidak hadir secara fisik. Tetapi dia hanya berkata saja, pergilah, anakmu telah sembuh. Kenapa? Karena Yesus itu bukan manusia. Dia Tuhan. Dia Allah yang maha hadir. Dia tidak terbatas akan ruang dan waktu. Dan menarik ketika Yesus berkata demikian, si pegawai istana itu taat saja pada apa yang Yesus katakan. Dan benar, anak dari pegawai istana itu kemudian sembuh. Bapak Ibu, dari data teks yang kita baca tadi itu dicatat demikian, bahwa jarak antara tempat atau daerah si pegawai istana ini dengan Kana itu adalah sekitar 26 km berjalan kaki. Ya. Lalu kemudian ada yang menafsirkan demikian, pada saat dia setelah berjumpa dengan Yesus, dia itu tidak buru-buru pulang ke rumahnya, tapi dia bermalam di Kana. Kenapa? Karena jauh jaraknya. Gitu ya. Mungkin bagi kita berkata, oh iyalah dia pantas nggak pulang karena jauh, capek jalan kaki, gitu ya. Tapi ketika saya membaca tafsiran itu, saya berkata dalam hati, waduh hebat sekali Bapak ini. Ya. Anak sedang sakit, bahkan sudah mati mungkin, tapi dia bisa kok enak leha-leha menginap di Kana, nggak buru-buru pulang. Ya nggak apa-apa lah kalau bermalam di pulang malam. Yang penting dia cepat-cepat berjumpa, melihat kondisi anaknya. Kok enak dia bisa santai bermalam di Kana. Ya. Anak ini loh sakit, hampir mati, bahkan mungkin sudah mati. Saya bayangkan anak saya berapa minggu yang lalu itu agak hangat badannya. Wah itu pun saya udah deg-degan. Gitu. Ini anak hampir mati, tapi kok dia bisa enak-enakan bermalam di Kana, gak segera pulang. Ya. Bapak Ibu, lalu ada seorang penulis berkata demikian. Ya, dia berkata, F.F. Bruce, dia berkata, iya pegawai istana itu melakukan perjalanan pulang dengan santai. Nah coba lihat. Dia melakukan perjalanan pulang dengan santai seperti perjalanan pada umumnya. Dia tidak tergesa-gesa pulang. Mengapa tidak? Karena dia telah percaya bahwa anaknya telah sembuh. Bapak Ibu, saya yakin yang membuat dia tenang adalah karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Jadi bukan karena bodoh amat. Kita lihat kepanikannya di awal kisah ini kan. Dia datang meminta Yesus datang ke rumahnya. Itu tanda dia panik sekali berharap Yesus menyembuhkan anaknya. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus ada ketenangan. Ada kelegaan. Gak panik lagi, gak khawatir lagi. Kenapa? Dia percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, inilah salah satu tanda kita itu percaya kepada Tuhan. Setelah membawa setiap pergumulan kita kepadanya, ada kelegaan, ada damai sejahtera, kita lebih mantap dalam menjalani hidup. Kenapa? Kita percaya kepadanya. Tapi kalau kita sudah berdoa, lalu kita sudah menyerahkan pergumulan kita, tapi kita makin khawatir, jangan-jangan Bapak Ibu, kita sedang tidak beriman kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sedang tidak percaya kepadanya. Itu yang kedua. Tentang percaya. Percaya itu berarti kita membiarkan Tuhan itu bekerja dengan caranya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang ketiga adalah tindakan Allah selalu menghasilkan percaya. Ending dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah kita harus percaya. Endingnya itu, gitu ya. Bukan jauh dari Tuhan. Ending dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah kita semakin beriman kepadanya. Itu yang harusnya terjadi. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca kisah tadi, itu Yohanes menuliskannya dengan sangat indah sekali. Ada keterangan yang indah, ada happy ending di akhir dari kisah ini. Bukan hanya berita bahwa anaknya telah sembuh, tapi ada berita yang menarik lagi, yaitu apa? Pegawai istana ini dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Yesus,
Walaupun ada konsekuensi dan kemungkinan-kemungkinan sulit yang akan mereka hadapi ke depan. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu Yohanes itu menuliskan dalam Injilnya bukan nama si pegawai ini, tetapi keterangan siapa dia, jabatannya, yaitu pegawai istana. Bukan namanya. Apa artinya? Ya, Yohanes ingin menunjukkan bahwa pegawai istana ini bukan orang sembarangan. Kemungkinan besar dia bekerja di kerajaan Herodes Antipas. Siapa dia? Siapa Herodes Antipas ini? Herodes Antipas ini adalah orang yang gak suka dengan segala sesuatu yang berbau tentang Yohanes Pembaptis dan juga pengikut-pengikutnya dan juga Yesus. Ya, Herodes Antipas ini adalah orang yang menyuruh memenggal leher Yohanes Pembaptis. Sekalipun itu adalah permintaan dari anak dari istrinya. Tapi dialah yang memberi perintah itu. Kenapa? Karena dosanya ditegur. Dia mengambil istri dari saudaranya. Dan ketika dicatat di ending itu, keluarga pegawai istana ini dan keluarganya percaya kepada Yesus, maka ada kemungkinan dia akan menghadapi kesulitan ke depannya. Tapi Bapak Ibu, inilah iman, inilah percaya itu. Orang beriman kadang lebih memikirkan sukacita bertemu dengan Yesus daripada konsekuensinya. Bapak Ibu, di akhir dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ending dari mujizat adalah percaya kepada Yesus. Maka hari ini coba kita melihat hidup kita. Mungkin kita nggak mengalami mujizat seperti pegawai istana ini. Tapi bukankah kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain, bukan? Dalam hidup kita. Maka pertanyaannya, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sudahkah itu membuat kita semakin percaya kepadanya atau justru membuat kita semakin jauh dari Yesus? Bapak Ibu, ada mungkin kebaikan yang kita alami. Ada orang berdoa, Tuhan minta kerja dong. Pandemi ini orang susah dapat kerja, tapi justru dia dapat kerja. Bukannya semakin dekat dengan Tuhan, justru dia semakin jauh dari Tuhan. Sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, tapi justru jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kebaikan apa yang kita rasakan, yang masih diberikan Tuhan untuk kita nikmati hari-hari ini? Kecukupan, mungkin kita nggak melimpah. Keluarga yang sehat di tengah-tengah kondisi banyak penyakit virus saat ini, tapi kita masih sehat. Kita masih bisa melayani, kita masih bisa ke gereja. Apakah itu semua membawa kita kemudian semakin percaya kepada Tuhan, atau justru kita semakin jauh dari Dia? Minggu-minggu ini kita menjalani minggu-minggu Prapaskah. Maka mari kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana mujizat dan kebaikan Tuhan yang besar itu harusnya juga membawa kita semakin dekat kepadanya. Dan juga hari ini kita diingatkan bahwa ketika Tuhan hari-hari ini mengarahkan pandangan kita bukan pada mujizat, bukan kepada berkat, bukan kepada kebaikan, tetapi kepada salib, pergumulan, masalah. Maukah kita meneladani Kristus yang setia sampai akhir memikul salib? Dan ketika hari ini kita belajar percaya itu juga bicara tentang maukah kita membiarkan Yesus bekerja seluas-luasnya dengan caranya untuk menolong kita. Mari kita tunduk kepala sejenak, mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bawa apa yang sedang kita takutkan hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini ada hal yang menggoncangkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mungkin karena Tuhan tidak bertindak seperti apa yang kita lihat dari hidup orang lain. Orang lain diberkati dengan cepat, Tuhan dijawab dengan cepat doanya. Keluarganya baik-baik saja. Orang yang dia doakan sebentar sudah berubah, tapi kenapa dengan aku? Aku harus bergumul terus-menerus bertahun-tahun. Tapi kok cara Tuhan berbeda, aku sulit mengerti. Atau mungkin hari-hari ini bukan tanda kebaikan yang Tuhan ingin arahkan pandangan kita. Tapi mungkin hari-hari ini memasuki minggu Prapaskah justru pergumulan datang bertubi-tubi.
Aku sulit konsen menghayati penderitaan-Mu Tuhan, karena aku juga sedang menderita. Anak-anak perilakunya tidak menyenangkan hatiku. Relasi suami istri yang mulai terganggu. Hati yang mulai tawar kepada Tuhan. Pekerjaan yang gak tahu besok seperti apa nasibnya. Tuhan, kami takut sekali. Tuhan, sejujurnya kami begitu rapuh. Tuhan, pegang hati kami. Tuhan, kuatkan kembali iman percaya kami. Mungkin ada di antara kami yang di tempat ini maupun di rumah, hari-hari ini kami sedang mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kapan Kau mau jawab doaku? Tapi biarlah hari ini kami belajar untuk sejenak memandang salib dan penderitaan Kristus. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberi teladan kepada kami ya Tuhan. Engkau setia sampai akhir memikul salib itu. Karena sesungguhnya Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan demikian juga dengan hidup kami. Meniti hari-hari kami dengan pergumulan demi pergumulan. Tapi biarlah kami melewatinya dengan kelegaan dan sukacita. Karena kami percaya siapa yang berjalan di depan kami. Engkau Kristus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan mampukan kami untuk terus percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.